Berangkat kerja dulu guys, naik motor kesayangan. Motornya robek joknya. Kita lihat bensinnya dulu masih ada enggak. Masih. Karetnya suwek. Cuk. Mari kita berangkat pakai helm supaya aman. Oh iya, kalian jangan punya cita-cita jadi teknisi kayak saya. Tidak bisa diharapkan. Miskin tiada tara. Kopi sih dan sudah sampai bengkel. Istirahat ngopi dulu. Setelah ngopi ngerakiti itu di cancel karena korosi, banyak spare part yang hilang, jalurnya juga pada rusak. Mending di cancel saja sama ngerakit ini. Rakit itu jadi, cuman orangnya minta cancel. Katanya udah beli laptop baru gitu. Itu kemarin short 19 volt karena fleksibelnya robek. Fleksibelnya robek terkena engsel yang patah. Nanti kalau itu semua selesai, saya mau apa istilahnya, apa ya istilahnya membahas tentang MOSFET N channel. Nanti mau bilang buat tutorial, kan saya bukan orang yang ahli, juga bukan guru, jadi nanti takut menggurui. Ya nanti saya mau bahas itu tentang MOSFET N channel. Kita awali di yang dekat soket adapter VIN tegangan VIN VIN. Tak ngopi dulu sama ngeraketi itu dulu, nanti video berikutnya tak buat itu tentang MOSFET N channel. Tapi sebelumnya jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe supaya nggak ketinggalan video-video berikutnya tentang troubleshooting laptop. Oke, tak ngopi dulu sebentar.
Kebetulan dapat servisan Asus VivoBook A442U. A442U kondisinya itu kalau dicabut adaptor laptopnya mati. Ini kita nyalakan ya. Ampere segitu berarti nggak ngecas, kita cabut mati. Kita cabut mati. Kalau ditancapin lagi nyala lagi. Nyala lagi. Sampai kita cabut mati lagi. Sekalian untuk belajar FAT N channel, ini pakainya N channel. Kita bongkar dulu paket belajar FAT N channel sama belajar ngatasi baterainya yang nggak detek ini. Baterai yang nggak bisa dicas. Nanti singkat aja. Baik, ini ada FAT N channel. Ini dari adaptor, ini ada FAT 1, ini FAT 2, ini VIN atau sekring. Ini gerbang pertama, ini gerbang kedua. Ciri-ciri N channel biasanya sih kalau saya, ini menurut saya ya, menurut yang lain nggak tahu. Kalau salah bisa dikoreksi di kolom komentar. Biasanya belakangnya genap, kode belakangnya biasanya genap. Misalkan 7406, nah, ini genap. ini genap. Satu. Ciri-cirinya biasanya seperti itu. Yang kedua, gate-nya lebih besar dari tegangan sumber. G lebih besar dari S. Misalkan ini sumbernya 19 volt, sini harus lebih besar, misalnya 24 volt kalau pakai N channel dan pakai charger BG, biasanya gitu. Kayaknya ciri-cirinya cuma itu. Yang ketiga ada sih, kalau di gambar itu gini. Ini sumber, ini drain, ini gate. Jadi kaki 1, 2, 3, kaki 4 itu pasti gate. Kaki 4 pasti gate. Saya lupa, nanti bisa browsing di Google. Jadi anak panahnya menuju ke gate atau keluar atau menjauhi gate. Saya lupa sih. Nanti bisa browsing di Google. Kalau saya sih yang paling penting ini. Yang paling penting ini. Jadi gate-nya kaki nomor 4 atau gate itu harus lebih besar dari kaki sumbernya. Tak kasih contoh. Ini bukan bermaksud menggurui ya, cuman berbagi pengalaman. Jadi di sini ada sumber 19 volt. Ya. Syarat dia bisa nyebrang 19 volt, ini 19 volt, kaki 1, 2, 3, kaki 4 gate-nya. Jadi kaki 4 itu ini, ciri-cirinya di sini ada kapasitor. Ya. Kaki nomor 4 atau gate 24 volt, lebih besar dari 19 volt. Jadi terpenuhi, tegangan kerjanya terpenuhi, makanya dia mau menyeberangkan 19 voltnya. Jadi kaki gate lebih besar dari sumber.
ciri-cirinya seperti itu. Itu yang N channel menurut saya. Itu berlaku tidak hanya yang di tegangan adaptor, yang enggak hanya di tegangan gerbang 1 gerbang 2, tapi di tempat lain juga sama, di rangkaian-rangkaian lain juga sama kalau pakainya N channel. Jadi dicatat N channel itu gate lebih besar dari sumbernya atau gate lebih besar dari source. Nah, angka belakangnya biasanya itu genep, angka belakang kodenya itu biasanya genep. Tapi untuk lebih pasti, browsing di Google, cari di Google sesuai dengan kodenya, nanti keluar itu apakah itu N channel atau P channel. Ya sudah, itu yang lain-lain pasti sama itu. Kalau N channel pasti seperti itu. Kalau pakainya N channel pasti tegangan gate lebih besar dari tegangan sumbernya. Kira-kira seperti ini. Dari adaptor, ini sumber, ini ada drain, ini ada gate. Gate-nya harus lebih besar. Sekarang kita beralih ke tadi nggak detect baterai. Bentar, tak rubah posisi kamera. Jadi tadi ditancepin baterai mana? Ini ya. Ini kalau dikasih baterai, ini tak tancepin baterainya. Tak tancepin baterai, tak kasih adaptor, oke, laptopnya langsung nyala, berarti dia nggak detect baterai. Kita cek tegangan baterai, ini ada sekring 0,8. Biasanya rusaknya ada di, kalau Asus gini, di gate gerbang pertama gerbang kedua. Makanya ini tadi tak cek sekalian untuk video tadi. Gate gerbang pertama gerbang kedua tadi terpenuhi ya, berarti FET-nya tidak masalah. FET-nya tidak masalah. Biasanya bermasalah kalau 24 voltnya tidak keluar. 24 voltnya dari mana? 24 voltnya dari IC charger. IC chargernya di mana? IC chargernya pasti dekat soket baterai. Ini soket baterai, ini IC chargernya, pakai BG 7480. Pakainya BG 7480. 4780, salah my bro, nggak kelihatan ya. Pakainya 4780 Asus A420 442U, 420 442U, kode boardnya X442UH. Sebenarnya sudah kelihatan ini. Yang janggal yang mana? Yang janggal adalah ini, kenapa ground ini dipisah? Kenapa ground ini dipisah? Ground ini dipisah, mungkin ini yang membuat menjadi tidak detect baterai. Jadi kalau ditancepin gini, lalu di tancepin adaptor, itu posisi menyala ya, laptopnya posisi menyala. Sekarang kita akan jumper ini ground sana sama ground sini pakai kabel jumper tipis aja.
Oke, sudah dijamper. Sudah dijamper pakai kabel jumper. Kita coba pakai baterai, apakah konslet atau sembuh. Konslet atau sembuh. Kasih adaptor, laptop masih langsung nyala. Bentar, kita cabut lagi, cut, tancapin. Oke, laptop nyala. Kita cek ampernya apakah naik. Oh, ampernya naik. Jadi ampernya naik, ampernya ngecas ya, itu ampere cas ya. Tadi kan cuma 500-an ya. Ini kalau tak balik, kita tancapin PSU. Nah, kita ukur di PL baterai berapa. Kita ukur di PL baterai. Ya, 8, ini 8, bukan 0,8 ya. Tadi 0,8 ya, titiknya di sini. Nih titiknya pindah ke sini. Ya, tuh jadi 0,8. Nah, itu titiknya. Tadi 0,8 jadi 8,23. Berarti ngecas. Nah, ampernya juga kelihatan perubahannya. Kita coba di layar, apakah kalau dicabut langsung mati lagi enggak. Oke, sudah dirakit di casing. Baterai 70%, kita cabut. Nggak mati ya, laptopnya nggak mati. Kita tancapin lagi. Ampernya berapa ya? Ampere tinggi. Oke, laptop Solvet dapat pelajaran tentang, bukan pelajaran ya, pengalaman tentang fat and channel dan tentang baterai nggak ngisi atau no detect di Asus A442U atau mainboardnya X442UHI kode boardnya, dengan menjumper ground. Bener ya, A442U. Oke, sekian video kali ini. Oh ya, mengingatkan sekali lagi, jangan bercita-cita jadi teknisi nanti miskin kayak aku loh. Jadi pegawai PNS, TNI, Polri, BUMN. Oke, sekian, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa dukung channel saya supaya saya rajin upload tentang troubleshooting laptop. Sekian, salam Solvet, salam solder.